Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dalam materi sistematika teologi. Secara khusus pada malam ini kita akan bahas tentang pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Sebelumnya kita sudah mempelajari dan memahami Tritunggal atau yang disebut dengan Trinitas yang terdiri dari 3 pribadi dan 1 hakikat, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kenapa dikatakan ketiga pribadi dan 1 hakikat? Karena Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memiliki pribadi masing-masing, tetapi mereka memiliki 1 hakikat. Hakikat yang dimaksud di sini adalah keilahian. Secara kealahan mereka adalah satu, mereka adalah sama dan setara. Tetapi kalau kita bahas secara pribadi, mereka juga memiliki pribadi yang berbeda-beda dan punya peran masing-masing. Contohnya, kenapa kita katakan bahwa Allah memiliki kepribadian? Sama kita juga sebagai manusia, punya kehendak, punya perasaan, punya roh, dan punya jiwa. Dan ketiga dan terkait dari beberapa unsur itu dapat dikatakan pribadi, karena sebagai pribadi mempunyai kehendak, mempunyai perasaan, mempunyai apalagi ya yang terkait dengan pribadi, contohnya jiwa dan roh. Nah, hal ini kita secara khusus belajar tentang Allah, kepribadian Allah yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, kita harus pahami dulu bahwa Allah Roh Kudus adalah memiliki kesetaraan dengan Allah Bapa, Allah, dan juga Allah Anak. Kesetaraan apa yang dimaksud yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang keilahian mereka dan natur mereka yang sama. Nah, contohnya seperti Allah Bapa adalah Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hadir, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dan semua mereka memiliki natur yang sama, tidak ada perbedaan, tidak ada yang lebih tinggi dari mereka di antara ketiga pribadi ini, tetapi mereka adalah satu. Kita bahas di sini tentang Allah Roh Kudus, bahwa pada kekekalan, pada mulanya, bahwa mereka adalah bersama-sama, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu sendiri sudah ada pada kekekalan. Nah, di mana kita harus mengetahui dan memahami bahwa Roh Kudus, Allah Roh Kudus sudah ada pada kekekalan. Kita tahu bahwa ketiga pribadi ini bersama-sama punya keunitian, kebersatuan, punya kebersamaan, punya punya ikatan, dan mereka adalah bersama-sama sudah ada pada kekekalan, dan juga dengan Allah Anak. Nah, mengenai berbicara tentang Allah Roh Kudus, bahwa setiap kita orang percaya, bagaimana kita bisa mendapatkan dan merasakan Roh Kudus? Kita sebagai orang percaya, kita otomatis sudah percaya kepada Yesus Kristus sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Roh Kudus diam di dalam diri kita sebagai orang percaya. Kita sama-sama buka di Efesus 4. Di Efesus 4 ayat di Efesus 1 ayat 14. Di situ yang mengatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan Roh Kudus sendiri adalah jaminan buat kita nantinya. Yang maksudnya adalah roh yang menjamin kita nantinya atau pada akhirnya adalah keselamatan. Kepada siapa? Kepada kita. Kita dalam arti adalah orang percaya yang benar-benar dan sungguh-sungguh dan betul-betul percaya tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus yang ada dan yang diam dalam diri kita adalah yang terus bekerja dan sampai pada akhirnya sehingga kita bisa menerima keselamatan. Itu janji Allah
yaitu hidup yang kekal. Nah, otomatis kita juga bertanya teman-teman, kita sebagai orang percaya apakah kita benar-benar punya Roh Kudus? Nah, kita baca di 1 Korintus pasal 12 ayat, kita baca di di 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Di sini yang mengatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Di sini sangat jelas bahwa kita sebagai orang percaya, kita menerima Roh Kudus itu adalah roh yang berasal dari Allah, roh yang betul-betul diam di dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah, bagaimana tentang orang duniawi? Bagaimana orang yang belum percaya Yesus Kristus, yang belum menerima Tuhan sebagai juru selamat? Apakah mereka juga menerima Roh Kudus dari Allah? Nah, otomatis itu juga memiliki konsep yang beda. Secara pemahaman saya secara pribadi, bahwa saya mengatakan bahwa mereka tidak menerima roh yang betul-betul atau yang sesungguhnya berasal dari Allah, tetapi roh dunia. Kenapa? Roh dunia ini sangat bertentangan dengan roh yang dari Allah, karena roh dunia itu berkaitan dengan hal-hal yang dunia. Tetapi kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya dan betul-betul menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, maka roh yang kita miliki adalah roh yang dari Allah, roh yang menolong kita, memampukan setiap kita orang percaya. Jadi teman-teman, kita harus benar-benar memahami bahwa setiap kita yang telah ditebus dan diselamatkan, bahwa kita percaya bahwa roh yang ada dalam diri kita adalah roh Allah yang betul-betul, yang sungguh-sungguh memberi kita hikmat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita dorongan, memberikan kita motivasi, dan kita percaya bahwa kekuatan kita hanya adalah dari Allah, dan Roh Kudus sendiri yang bisa mampukan kita dan mengerti kebenaran Allah dan memahami tentang kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Demikian yang saya share untuk kita yang pada malam ini, biar ini yang menjadi pelajaran, dan terus kita harus memahami dan belajar untuk lebih giat lagi tentang materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.